Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal kalam kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Salat yang sangat berat untuk orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Asqalus salati 'indal munafiqina salatul isya'i wal fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Apabila keduanya mengetahui pahala isya dan subuh, jamaah masjid niscaya la atauhuma walau habwan. Niscaya mereka berdua niscaya mereka akan mendatangi masjid untuk salat isya dan salat subuh dengan berjamaah meskipun dalam keadaan habwan, dalam keadaan merangkak. Dan kita merupakan orang yang dipilih oleh Allah, alhamdulillah, atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan menjalankan subuh dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebiasaan yang baik untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan istiqomahan kepada kita semua. Meskipun istiqomah itu sangat berat, tetapi harus diminta kepada Allah sebagaimana yang telah diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, atau Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa istiqamah. Karena istiqamah sangat berat. Ya, jadi iman seseorang itu sangat fluktuatif. Naik turun gitu. Maka tetap harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memegang hati kita semua. Ya, maka itu yang kita minta agar kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menutup hidup kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang baik ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang menyempurnakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki hubungan, bukan hanya hubungan baik kepada Allah tapi juga hubungan baik dengan sesama. Karena banyak orang salah tafsir. Mengukur seseorang baik itu ketika seseorang itu hanya baik sama Allah. Ya. Salatnya, ajiannya, ubudiyahnya. Tapi sama orang lain dia kurang baik. Dia kurang bisa membuat bagaimana orang lain bisa nyaman dengan dirinya. Dia kurang bisa membangun bagaimana bermuamalah yang baik antar sesama. Sehingga ditinggalkan poin-poin ini. Padahal ini adalah poin penyempurna. Saya ingat insyaallah pernah kita kaji dalam forum yang sama, bahwa di dalam Arba'un Nawawi itu dijelaskan hadis yang ke-18 insyaallah. Terkait Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, takutlah engkau
Takwalah engkau kepada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti. Ya. Ikuti as-sayyi'ah. Keburukan, kejelekan yang Anda lakukan dengan apa? Dengan kebaikan. Niscaya tamhuha, niscaya kebaikan yang Anda lakukan itu akan apa? Akan menghapus kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah engkau ya bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kemudian para ulama ya menjelaskan bahwa hadis ini ya, mencakup beberapa poin. Ya, termasuk yang dibahas di dalamnya adalah tentang kesempurnaan derajat ketakwaan seseorang. Jadi seseorang dikatakan sempurna ketakwaannya kalau dia telah menerapkan 3 poin yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini menyangkut hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini menyangkut hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar masalah tauhidnya, tetapi juga masalah ubudiyahnya. Ya, bagaimana tentang ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah. Kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh dia. Perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh dia. Larangan-larangan yang harus dijauhi oleh dia sejauh-jauhnya. Ya, dalam semua aspek ibadah. Maka dia sangat kuat memperhatikan ya tentang kemaslahatannya, tentang benarnya. Dia pelajari, ilmu-ilmunya dia pelajari. Karena ini menyangkut hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu ingin betul-betul ingin dekat dengan Allah, ingin mempunyai hubungan baik dengan Allah, maka poin yang nomor 1 ini harus betul-betul dilalui dan dia harus dikuatkan. Makanya kita dituntut untuk apa? Mengikhlaskan niat di dalam semua ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah untuk menata niat. Ya, karena niat ini pokok dari semua amal ibadah, diterima atau tidak tergantung dengan niatnya. Sebaik apapun ibadah seseorang, sebenar apapun ibadah seseorang, tetapi kalau niatnya enggak tepat, niatnya salah, masih ada sum'ah, masih ada riya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, yang kedua yang harus dipenuhi adalah tentang benarnya amal yang ia lakukan. Maka dia dituntut untuk mencari apa? Mencari ilmu. Ya, tentang bagaimana salatnya, harus dia ilmui salat itu. Karena banyak kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anna rajulan, ada seorang laki-laki yusalli, dia salat tapi lam tuqbal salatuhu. Tidak diterima salatnya. Berapa lama? Sittina sana, selama 60 tahun. Ternyata ada orang yang salatnya enggak diterima selama 60 tahun. Kenapa? Karena la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Karena dia menyempurnakan rukuknya tapi enggak menyempurnakan sujudnya. Wa la'allahu yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dan boleh jadi dia telah menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Para jamaah, rukuk sujud itu merupakan satu rukun sholat. Jadi rukuk itu rukun sholat, sujud pun juga rukun sholat. Dan di dalam rukun ini juga ada rukun namanya apa? Tumak nina. Sujud harus tumak nina. Rukuk harus tumak nina. Ya. Jadi rukuk itu harus tumak nina, harus tenang, harus sempurna rukuknya. Tidak buru-buru itidal kalau rukuknya belum benar-benar sempurna. Sujud pun juga demikian, enggak buru-buru duduk kalau sujudnya enggak sempurna. Kalau sujud sama rukuk enggak sempurna, enggak tumak nina, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 60 tahun dia ibadah. Padahal umur seseorang enggak sampai 60 tahun. Tapi Rasulullah SAW katakan ada orang yang sampai 60 tahun dia salat enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Entah itu ngejar target rakaat, kepingin banyak, ya, tapi ternyata apa? Ternyata enggak menyempurnakan sholatnya. Maka jangan dibanggakan. Kalau sholat 5 menit, 23 rakaat selesai, kemudian dibanggakan. Ini budaya, ini kearifan lokal, harus dilestarikan. Ini tradisi kami. Kok dibanggakan di mana? Gitu. Kalau sudah enggak benar, jangan dibanggakan. Ya. Nah, makanya hadirin jemaah rahimakumullah, harus diilmui salat-salat itu. Lah, kalau salat saja kemudian enggak diterima oleh Allah, terus bagaimana dengan nasib-nasib ibadah yang lain? Ya ini kan. Ini satu contoh ini. Ketika menjalin hubungan yang baik dengan Allah, harus betul-betul ini dibangun. Nah, kalau salatnya enggak diterima, terus bagaimana dengan nasib ibadahnya yang lain? Puasanya bagaimana? Sedekahnya bagaimana? Bacaan Qur'annya bagaimana? Amalia-amalia yang lain terus bagaimana? Kan gitu kan. Makanya Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabuhu bil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Jadi amal pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah apa? Adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya benar, ya, maka benarlah seluruh amalannya. Tapi kalau wa in fasadat, kalau rusak salatnya itu maka akan rusak seluruh amalannya yang lain. Nah, kemudian para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan fasadat atau fasadat, fa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak maka rusaklah amalia-amalia yang lain. Maka dikatakan di situ salatnya itu sia-sia. Salat yang rusak itu adalah salat yang sia-sia. Enggak dapat pahala, enggak diterima oleh Allah. Dan ini akan berdampak pada amal yang lain. Amal yang lain pun juga akan fasad, akan rusak amal itu. Bagaimana rusaknya amal? Amalnya yang lain pun juga sia-sia, enggak dapat pahala. Gara-gara apa? Salatnya enggak benar. Salat yang enggak benar berpengaruh, sangat berpengaruh pada amal-amal yang lain. Ya. Dan ini kan fatal. Ya. Jadi salat ini merupakan gerbong ibadah. Ya. Merupakan satu pokok ibadah itu adalah salat sebetulnya. Makanya kalau ini enggak serius, yang lain juga akan rusak semuanya kan gitu. Ya, Mam. Para jamaah rahimakumullah. Jadi sangat banyaklah hadis-hadis yang semisal terkait masalah ini. Makanya kita dituntut untuk mencari ilmu. Ya, tentang masalah salat itu. Jangan sampai merasa ilmu ini kedaluarsa, jangan. Meskipun kita ini sudah ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, tetap harus banyak belajar tentang masalah apa? Salat. Dan tidak ada kedaluarsa. Enggak ada expirednya belajar ini. Masa habis tua saya belajar masalah salat? Loh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang apa? Ibadah yang sangat penting adalah masalah salat. Karena sangat berpengaruh pada amal-amal ibadah yang lain. Nah, ini contoh. Jadi membangun hubungan baik dengan Allah itu harus dengan apa? Ilmu. Wajib ngaji itu. Wajib ngaji. Itu contoh salat saja, belum lagi yang lain itu. Nah, ini bisa dipaham ya? Baik. Ini hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, ya. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti sesuatu yang jelek, yang buruk dengan apa? Dengan kebaikan, dengan amal baik. Niscaya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini menyangkut hubungan baik seseorang dengan diri sendiri. Tadi kan sama Allah, ini kan dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Ya, kita ini manusia. Manusia itu banyak terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa. Ya. Baik yang disengaja ataupun tidak. Maka dituntut kita ini ketika kita terjerumus dalam satu kesalahan, kita segera insaf. Segera kembali, segera rujuk, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan yang diiringi dengan istighfar, maka itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita iringi dengan istighfar dengan segera, maka itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Atau dengan berbuat baik yang lain. Misalkan dengan sholat, misalkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka niscaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.
Makanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan, ya, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa di sini adalah salat. Al hasanat bermakna salat. Salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal solih, dengan puasa, dengan sholat, atau dengan amal-amal yang lain. Kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini Syawal, ya, Syawal. Kita dianjurkan oleh para pendahulu kita, oleh para ulama, ya, Syawal ini kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu punya potensi yang enggak baik. Di antara potensi atau pengaruh dosa itu apa? Ya. Seseorang itu akan dibuat berat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibuat berat. Jadi kalau jenengan nang masjid kok sajane rasane napa? Abot, berarti ada sesuatu. Maca Quran kok rasane abot, itu berat banget, itu berarti ada sesuatu. Apa itu? Dosa yang masih bercokol. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Al-Lataif Ma'arif, beliau mengatakan bahwa dosa itu ibarat beban yang ada di pundak seseorang. Kalau orang itu berjalan dengan beban yang ada, tentunya dia akan kesulitan di dalam berjalan. Akan terasa berat berjalan. Makanya harus diturunkan beban ini, biar kita enteng. Demikian pula orang-orang yang punya dosa. Ya, turunkan beban ini. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan dimudahkan. Makanya Sya'ban ini, ya, kita dianjurkan oleh para ulama, ya, kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan masuk Ramadan. Ramadan itu bulan banting-bantingan untuk amal. Kalau dulu para ulama katakan Rajab itu adalah bulan nanam, ya, bulan nanam, ya, Syahruz Zar'i. Kemudian Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman. Kemudian Ramadan adalah apa? Bulan memanen. Manen pahala, manen kebaikan. Bagaimana kita bisa manen pahala di bulan Ramadan kalau kita nggak pernah nanam? Nggak punya persiapan amal yang telah kita pupuk, kita airi saat apa? Saat Sya'ban. Maka dituntut saat Sya'ban itu kita bersungguh-sungguh di dalam amal. Sudah mulai pemanasan, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan masuk Ramadan masalahnya. Makanya butuh enteng, awak itu butuh enteng. Agar kita ini semangat. Gaspol. Remnya diblongkan, jangan dirempol, remnya diblongkan. Kemudian ibadahnya dikencengkan lagi. Porsi ibadahnya diperbanyak lagi. Kualitasnya diperhatikan, kuantitasnya ditambah lagi. Ini Ramadan. Bukan bulan santai. Ini bulan untuk memanen kebaikan. Maka sangat menentukan Sya'ban ini. Makanya ya dikatakan di dalam juga Lataif Ma'arif, ya, disebutkan oleh siapa namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyitir qaulnya seorang ulama bahwa para ulama dulu saat Sya'ban itu menutup toko-toko mereka. Toko-toko kelontongnya, toko-toko warung-warungnya ditutupin semua. Ya. Terus ngapain? Mereka sudah mulai membuka mushaf-mushaf mereka. Fokus, ya, dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Makanya dikatakan bahwa Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra. Ya. Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena sudah mulai on time saat itu. Untuk persiapan Ramadan. Termasuk juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan. Ya. Karena kita ini manusia, banyak lalainya, banyak lupanya. Ya, banyak lupanya. Rajamah rahimakumullah. Nah, ini dalam rangka apa? Menjalin hubungan baik dengan diri sendiri. Saat kita terjerumus dalam dosa, segera kita apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Ya, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku
ya, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam waktu 1 hari, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya, minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali, ya, 70 kali. Di dalam hadis yang lain 100 kali. Nah, ini angka-angka ini ya, bukan menunjukkan lil adat, bukan menunjukkan sekian-sekian, tidak, tetapi menunjukkan lil kasrah, menunjukkan banyaknya istighfar yang Nabi lakukan, banyaknya taubat yang Nabi lakukan. Padahal Nabi sudah diketahui dia adalah orang yang maksum, ya, terhindar dari kesalahan, kesalahannya diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Beliau dipastikan masuk jannah, bahkan dikatakan beliau adalah orang yang pertama kali apa? Mengetok pintu surga itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Rasul tidak pernah melalaikan obat kepada Allah, tidak pernah melalaikan istighfar kepada Allah setiap harinya. Terus kita ini siapa? Kita ini siapa? Ya, kadang mulut ini juga enggak terkontrol, mata enggak terkontrol, telinga enggak terkontrol. Kemudian kita meminimalkan istighfar kepada Allah, enggaklah. Ya, kita harus lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Dalam rangka apa ini? Tampuha, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini adalah menyangkut hubungan baik dengan diri sendiri. Kemudian di dalam hadis ini disempurnakan dengan wahalikin nasa bihulukin hasanin. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini kan sangat komprehensif. Ternyata takwa itu komprehensif, enggak menyangkut hubungan dia dengan seseorang dengan Allah atau dengan diri sendiri, tapi juga menyangkut hubungan dengan sesama. Ya. Jadi enggak oleh wong wis ngaji nis tambah suwe, tambah elek karo wong, enggak boleh terjadi. Justru ketika kita semakin kuat ya ilmu kita, tentunya kita harus semakin baik hubungan kita dengan apa? Sesama. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para jamaah rahimakumullah. Makanya dalam poin yang ketiga ini menjadi poin pembahasan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini menyangkut masalah pergaulan dengan apa? Dengan sesama. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis terkait masalah bagaimana kita mesti bergaul dengan sesama, ya. Ya. Tentunya dengan akhlak-akhlak yang baik gitu. Para jamaah, saya menyetir beberapa hadis terkait masalah poin yang ketiga ini. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini saya kumpulkan di buku kami di Cahaya Adab-Adab Islami. Insyaallah nanti kalau jenengan yang sudah punya bisa dibuka itu. Baik, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Ya, ada seorang ya, pergi mengunjungi akan lahu, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di daerah yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya itu. Falamma ata alaihi, maka ketika ya ia mendatanginya, qala, maka dia berkata, aina turidu, ya, mau kemana engkau? Mau kemana engkau? Maka qala, orang laki-laki tersebut menjawab, uridu akan li fi hadhil qaryati, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini, ya. Qala, maka kemudian malaikat tersebut mengatakan, hal laka alaihi min ni'matin, ya, tarabbuha, apakah kamu mengunjungi saudaramu ini dalam rangka kamu ingin atau ada kepentingan yang harus kamu selesaikan dengan dia, ya, atau kamu ingin mendapatkan sesuatu darinya? Maka kemudian dikatakan oleh lelaki tersebut, la, tidak, ya,
ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kangen itu. Sangat kangen ingin ketemu sama temennya gitu kan. Dan dia sampaikan itu. Ya anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Qala, maka dia mengatakan fa inni rasulullah ilaika. Maka malaikat mengatakan, ini sesungguhnya aku Rasulullah ilaik. Aku diutus oleh Allah untukmu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sambil menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudara-saudaramu. Nah ini. Jadi seseorang yang mengunjungi saudaranya, ya, meskipun tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali karena melepas kangen, melepas rindu karena dia adalah saudaranya, temannya, teman baiknya, maka itu pun sudah menjadi apa? Menjadi sebab Allah turunkan apa? Kecintaannya kepada seorang hamba. Ya. Makanya perlu kita ini melepas kangen itu penting, perlu gitu. Ya. Japri sama saudara juga penting. Ya. Kangen mas, kangen aku. Ya. Boleh enggak? Boleh. Justru malah kemudian dianjurkan seseorang itu bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada saudaranya, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang melandasi hubungan baik dengan sesama. Nah, ini contohnya ini. Hadis dari Anas bin Malik. Hadis yang semisal. Anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun. Ada seorang laki-laki yang sedang berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian famarra bihi rajulun, maka lewatlah seseorang ya di hadapannya. Faqala, maka lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, inni la uhibbu hada, sesungguhnya aku mencintai orang ini. Ini adalah takkid. Ya Rasul, sesungguhnya aku benar-benar mencintai orang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepadanya, a'lamtahu, apakah engkau memberitahu bahwa engkau mencintai dia? Qala la. Lelaki tersebut mengatakan, tidak ya Rasul. Qala, Nabi mengatakan, a'limhu, kasih tahu dia, beritahu dia kalau engkau mencintainya. Qala falahiqahu. Kemudian dia langsung menemui orang tersebut dan mengatakan, faqala inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka ya lelaki tersebut menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Allah, semoga Allah mencintaimu, ya, yaitu zat yang telah mencintai aku karenanya. Baik. Jadi ini ungkapan-ungkapan cinta seorang muslim dengan muslim yang lain. Siapa dia? Sama muslim. Ya, sama muslim. Yang penting dia muslim, ungkapkan cinta itu kepada dia. Dan ini sudah menjadikan sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya, makanya ungkapan-ungkapan inni uhibbuka fillah, maka mesti dijawab ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Jadi aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah, apa jawab tadi? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu, ya. Karena engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang rahimakumullah, maka tidak ada alasan kita ini tidak saling mencintai sesama mukmin, ya. Dan ini perkara-perkara yang enggak boleh kita remehkan. Enggak boleh kita remehkan. Saya yakin masing-masing kita ini punya kerinduan. Ya, kadang-kadang Mas Yudan SMS sama saya, "Ustaz kangen." Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu tak lihat, mereka sekarang dibusi mana SMS hilang atau SMS. Kangen, dah, ya sepuluh silakan, nggak apa-apa. Dan itu memang dianjurkan seperti itu. Nah, ngerti nih, apalagi bisa saling mengunjungi satu sama lain. Ini konteksnya sesama muslim. Kalau korobah otomatis, kalau korobah itu kerabat, rahim, itu otomatis. Bapak, ibu, saudara, paman, bibi itu otomatis itu. Itu perintah wajib untuk silaturahim. Ini saudara sama muslim. Iya, saling mengunjungi, dolan, kemudian mengungkapkan rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tentunya yang positif ya. Maka itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan harus ditampakkan kepada sesama gitu kan. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang meremehkan perkara yang baik meskipun hanya sekedar apa? Menampakkan wajah yang baik pada orang lain. Tidak mensengut, apa mensengut itu? Apa? Mencucu, merengut. Nah, itu kan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Ya, kamu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau hanya menampakkan apa? Akhaka biwajhin talqin, menampakkan raut muka yang manis, enak dipandang oleh saudaramu. Apapun masalah yang kau hadapi, tetap tampakkan itu yang baik kepada orang lain. Jadi orang lain sudah merasa nyaman itu ketika melihat wajah kita. Nah ini seharusnya seorang muslim seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah Muhammad SAW ya, itu akan memasukkan seorang hamba karena beberapa hal. Di antaranya apa? Hadis Nabi Muhammad SAW, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Jadi perkara yang menjadi pemberat amalan nanti di surga dan memasukkan seseorang ke dalam jannah ada apa? Taqwallahi, yaitu takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Perhatikan, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Di sini takwa kepada Allah kalau disebutkan sendirian maka itu meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Tetapi ketika disebutkan takwa Allah dan husnul khuluq, itu adalah dua hal. Satu vertikal kepada Allah, husnul khuluq adalah sesama manusia, horizontal. Dia vertikalnya bagus, horizontalnya juga bagus. Sama Allah baik, sama yang lain juga baik. Ternyata itu yang menjadikan apa? Perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang masuk jannah. Karena jemaah rahimakumullah, itu diantara hadis-hadis yang harus kita jadikan sebagai motivasi untuk tetap menjalin hubungan baik sesama manusia, khususnya sesama muslim. Jangan pernah mendolimi satu sama lain, terutama ya. Jadi jangan pernah mendolimi satu sama lain. Ini merupakan celah dan itu membahayakan. Sebanyak apapun amal seseorang, tetapi kalau dia mendolimi orang lain, ya, mencelanya, mencacinya, merendahkan martabatnya, ya, mengambil hartanya, melukai dirinya, itu akan menjadi sebab dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Betapapun banyak amal yang ia kerjakan, ya. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang masalah muflis, ya, Nabi mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabat, siapa sih orang muflis itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Di dalam standar sahabat, ya mungkin sama, persepsinya mungkin sama kita ya. Al-muflisu, ya, ya, yang dikatakan muflis itu siapa? Yaitu orang-orang yang la dirhama wala mata, nggak punya apa-apa, harta nggak punya, benda nggak punya, harta nggak punya, benda nggak punya. Apa sih mata itu? Mata itu baju, termasuk mata, sendal termasuk mata, cowek, ompreng, piring termasuk mata. Itu orang yang bangkrut, duit orang duit, barang-barang ya orang duit. Ini persepsinya sahabat, mungkin sama dengan kita, bahwa orang bangkrut ya tadinya roda 4 jadi roda 3. Dulunya bos, sekarang jadi buruh, itu mungkin bangkrut. Tapi kata Rasulullah, bukan itu bangkrut itu. Ya. Bangkrut itu adalah man ya'ti, orang yang datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala sholat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wazakatin, membawa pahala zakat, bahkan wahajin, membawa pahala haji. Jadi datang pada hari kiamat dengan membawa segenap pahala-pahala kebaikan, tetapi ternyata masalahnya banyak. Ya, ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan ini pernah mencacinya, pernah menghinanya.
pernah melukainya, pernah mengambil hartanya, ya, pernah merendahkan martabatnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kebaikan-kebaikannya diberikan kepada siapa? Orang yang dizalimi. Ya. Jadi orang-orang yang ahli ibadah itu diambil semua pahalanya dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, setelah habis kebaikan-kebaikannya itu, ya, pahala-pahalanya habis semua, ternyata masih belum kelar masalahnya. Sehingga kemudian apa? Dosa-dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat, orang yang beramal baik tadi, ahli sholat, ahli puasa, ditimpakan semua. Jadi habis pahalanya, dosa-dosanya orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepada dirinya. Maka bangkrutlah dia. Tsumma turiha alaihi, tsumma turiha fil nar. Lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Bayangkan, dia ahli sholat, ahli ibadah, ahli ngaji dan lain sebagainya, tapi hilang pahalanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka gara-gara dia telah mendolimi orang lain. Nah, di sini hati-hati. Ini zaman-zaman yang banyak fitnah hari-hari ini. Medsos, masya Allah. Ya, subhanallah. Medsos, Facebook dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, tangan kita, hati-hati. Lalu saya akan nulis sama. Al-kitabatu bimanzilatil lisan. Tulisan itu kedudukannya sama dengan lisan. Apa yang kita tulis dihukumi seperti kita ngomong. Ya, makanya hati-hati. Udahlah, mending tawakuf. Mending kita diam. Ya, tahan diri. Dosa komentar udah. Ya, apalagi kemudian menyangkut hubungan atau hubungan baik antar sesama. Ya. Apalagi menyangkut kehormatan seseorang. Jangan. Karena medsos itu bisa saja. Ya, kadang-kadang kita ini percaya bahwa ini benar ternyata hoax. Ya, udah luar biasa. Makanya saya sampai sekarang tidak pernah sarser kalimat atau flyer yang enggak benar itu. Kadang kita yakini dulu masalah corona macam-macam, ternyata hoax semua gitu kan. Lah ini kan kita fatal seperti itu. Dan kemudian siapa yang bisa mengampuni kita kalau enggak Allah itu? Kalau kemudian kita sampai sekarang tidak menyadari kesalahan kita. Makanya hati-hati di sini. Oke. Jadi lebih banyak menggunakan waktu kita untuk untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita habiskan waktu kita untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak manfaat, apalagi sampai terjerumus masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa merendahkan martabat sesama, gitu kan. Para jamaah rahimakumullah, jadi itu harus kita perhatikan, ya. Terus bagaimana? Ya sudah, kaidahnya sangat umum kaidahnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang reputasinya baik, gitu ya, tidak pernah ada reputasi buruk tentang seseorang itu, maka hendaklah kita tetap menjaga husnudzon kepada mereka. Harus husnudzon, ya. Namun jika memang mereka adalah orang yang reputasinya buruk, semua orang menganggap itu buruk, atau mungkin karena lisannya sangat menyakitkan kita, misalkan itu, dan itu bukan sekali dua kali, ya, dan itu sudah dianggap merusak, maka kaidahnya adalah terapkan suudzon kepada dia. Boleh gak suudzon? Boleh. Ya. Jadi orang yang enggak baik, orang yang fasik, orang yang fajir itu kita mesti suudzon kepada dia. Contoh sekarang, dan ini dibolehkan oleh para ulama. Insyaallah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu insyaallah banyak dijelaskan masalah itu. Bagaimana kita menerapkan suudzon dan husnudzon itu. Ketika orang punya reputasi jelek, misalkan ada seseorang yang dianggap namam atau kotat ini suka mengadu domba, lisannya jelek, tulisannya jelek, suka punya hal-hal yang merusak itu ya, suka memfitnah sana memfitnah sini, maka terhadap orang ini kita terapkan suudzon kepada dia, atau kita boleh menghibai dia, meskipun hibah hukum asalnya adalah haram hukumnya, tetapi sama orang-orang kayak gini diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyelamatkan orang lain dari kerusakan dia. Fulan, hati-hati, si fulan ini kalau datang mesti
nggak bisa menjaga ini, hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati-hati kena fitnahannya, hati-hati kena hasutannya. Ya, itu berbisa itu tulisannya, hati-hati. Hati-hati, dia itu suka mencuri misalkan. Ya. Kalau dia hutang sama kamu, jangan dikasih, karena dia terkenal sebagai orang yang suka hutang tapi nggak mau mengembalikan misalkan. Ya. Jadi kita sampaikan itu dalam rangka apa? Menyelamatkan orang lain dari apa? Kerusakan dia. Boleh enggak itu? Boleh. Jadi menggibai orang yang enggak benar, orang yang sudah dikenal fasik, fajir, dan bisa merusak kehormatan atau harta kaum muslimin, maka kita boleh membuka aibnya dalam rangka menyelamatkan orang lain dari keburukannya. Demikian pula ketika membuka aib-aib mereka, suudzon kepada mereka, diperbolehkan lil haja untuk kebutuhan. Makanya yang berseliweran di media sosial, kalau memang itu adalah orang-orang yang memang kita nggak kenal, ya, bagaimana reputasinya, mending kita tawakuf, kita diam saja, ya, kita diam saja. Ya. Loh, dia kan orang kafir benci, loh iya, tapi kan bukan berarti benci itu menjadikan kita apa? Tidak adil sama dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang menjadikan kamu berperilaku tidak adil kepada dia. Hati-hati. Ya, kamu boleh nggak suka, tetapi kamu harus adil. Ketika dia ngomong salah, ya bilang salah. Kalau memang benar, ya benarkan omongannya gitu. Tetapi kalau memang reputasinya orang itu nggak baik, maka jangan kemudian gampang husnudon sama dia. Sebaliknya, ketika dia reputasinya baik, maka jangan sekali-kali kita suudzon sama dia. Apalagi kemudian mencelanya, mengata-ngatainya dengan tulisan atau dengan omongan yang tidak layak gitu. Para jamaah rahimakumullah. Ya, ini menjamin atau dalam rangka apa? Menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Jadi tidak mendoliminya. Karena seorang muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Seorang muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, darahnya harus dilindungi, jangan ditumpahkan, jangan dilukai. Karena di dalam Islam darah dibalas dengan darah. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Makanya orang yang membunuh saudaranya dengan sengaja boleh nggak dibunuh? Boleh nggak dibunuh? Boleh. Itu namanya kisos. Dan yang membunuh siapa? Penguasa, hakim, bukan kita. Ya. Jadi kutiba alaikumul qisas. Jadi diwajibkan untuk qisas. Jadi kalau seseorang sudah terbukti, ya, setelah diselidiki, setelah disidik terbukti dia telah membunuh seorang muslim, ya, maka dia boleh dibunuh. Ya, ini kalau memang sudah terbukti. Nomor 2, malu hartanya harus dilindungi, nggak boleh diambil, nggak boleh dicuri, nggak boleh digosok dan lain sebagainya. Ya, karena harta itu juga terhormat. Ya, makanya di dalam Islam ada hukum potong tangan kalau dia mencuri, ada hukum potong tangan dan kaki secara silang kalau dia merampok. Karena memang harta di dalam Islam ini sangat dilindungi di dalam Islam. Jadi nggak boleh angger main-main ngambil-ngambil tanpa izin, nggak boleh. Oke. Nomor 3 adalah wa'irduhu, dan kehormatannya. Jaga kehormatan sama muslim. Jangan direndahkan martabatnya. Jangan dilecehkan kehormatannya. Karena orang yang melecehkan kehormatan saudaranya sama muslim, itu dia telah berbuat dosa riba yang seberat-beratnya. Jadi katakan bahwa dosa riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling rendah itu adalah apa? Ayyankihar rajulu ummahu, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling rendah. Wa inna min arbar riba, sesungguhnya dosa riba yang paling berat adalah al-istitalah fi 'irdir rajulil muslim, yaitu merendahkan martabat seorang muslim. Jadi merendahkan martabat seorang muslim itu dosa riba yang paling berat, seberat-berat dosa riba. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan martabat seorang muslim. Gitu nggih? Tolong dijaga. Jaga hati sebaik mungkin. Jangan pernah punya masalah sama orang lain. Gampang minta maaf dan gampang memaafkan. Ya. Jadi itu yang harus dijaga. Inilah kesempurnaan takwa. Jadi takwa itu bukan hanya baik sama Allah, tapi juga harus baik sama orang lain. Ya. Kalau bisa memaafkan, maafkan. Saya didolimi, apakah boleh membalas? Prinsipnya boleh membalas.
Islam itu mengatakan demikian. Kata Nabi, al-mustabbani ma qala wa 'alal badi' ma lam yatadil madlum. Ada dua orang yang saling mencela, saling mencaci. Ya, maka ya dosanya adalah orang yang dahulu mencaci. Ya, yang mengawali cacian itu. Selama orang yang membalas caciannya tidak melampaui batas. Kalau dia dikasih cacian satu porsi, boleh membalas satu porsi, nggak boleh dua porsi yang dibalas. Kalau lebih dari itu maka tidak diperbolehkan. Ngerti nggih? Artinya boleh saling mencaci, asalkan dia membalas karena dia didolimi gitu. Asalkan sama, seimbang dengan cacian yang diterima. Tetapi Islam tetap mengajarkan wal afina 'anin nas. Maafkan. Itu jauh lebih baik. Itu lebih baik. Kita membalas cacian itu energi. Memaafkan orang lain pun juga energi. Sama-sama mengeluarkan energi, maka keluarkan energi yang baik. Rasulullah betapa banyak disakiti sama orang-orang Yahudi. Orang ada masjid diludahi sama si Yahudi. Ya. Berangkat lagi diludahi. Sampai bingung. Kok gak ada yang meludahi? Ya. Nabi cari tahu, ternyata dia sakit. Dijenguk. Orang pertama yang jenguk dia sakit siapa? Rasulullah. Padahal dia didolimi sama orang tersebut. Akhirnya dengan akhlak Nabi dia menjadi sadar dan masuk Islam. Itu dakwah Nabi. Orang kafir pun sampai seperti itu. Bagaimana Nabi memperlakukan orang kafir seperti itu? Ya. Makanya ya, kita ini yang di masyarakat itu memang harus dikasih udzur banyak. Jadi dakwah di kampung-kampung itu harus dikasih udzur banyak. Kalau dakwah di masjid seperti ini ya memang ya bisa homogen ya. Tapi kalau dakwah di kampung itu kasih udzur lah, karena yang kita hadapi bukan orang-orang yang sama kan gitu. Jadi butuh pendekatan itu butuh. Makanya butuh kesantunan, butuh adab yang bagus. Bagi orang-orang yang di kampung itu kadang-kadang dalil itu nggak butuh mereka itu. Yang butuh itu apa? Duit. Yang penting ada duit, yang penting ada mereka bisa makan. Baru kita bisa masuk di sana. Sungguh di pondok itu kita mengalami hal yang memang berat di awal-awal. Sedikit cerita enggak apa-apa. Ini kampung hitam. Pondok di tengah-tengah. Kampung hitam itu kampung yang mau lima itu dilakukan semua. Ya. Mau lima dilakukan semua. Awal mula pondok ini dicela gara-gara memperkerjakan orang-orang kampung yang masih jadi bandar. Jadi bandar diperkerjakan. Udahlah, jelek gitu kan. Kita difitnah macam-macam gitu. Ya udahlah biarin yang fitnah biarin. Akhirnya ya alhamdulillah. Sekarang mau lima enggak ada di pondok. Kampung sebelah enggak ada. Mereka mau main ya sungkan. Bandar ya sungkan. Sekarang dulunya bandar sekarang aktif. Masya Allah, aktif 5 waktu. Masya Allah, aktif sedekah. Kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, anaknya dipondokkan semua. Alhamdulillah semuanya. Makanya kalau kita tidak dikasih udzur, kita dihabisin gitu, berat kita. Gitu. Ya kita sabar gitu. Karena memang kondisinya di kampung, di lapangan itu sangat jauh berbeda. Klinik sangat tinggi. Bagaimana kita menghadapi mereka itu butuh waktu, butuh gaya gitu kan. Butuh model gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah gitu Allah izinkan sehingga itu dimudahkan. Oke? Makanya ini jadi kesantunan tadi itu. Jadi dakwah butuh adab sehingga ketika ada perbedaan fikih bisa disikapi dengan apa? Adab gitu kan. Jadi perlu adab itu harus dikedepankan. Baik, saya kira cukup. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketakwaan itu baru dikatakan sempurna kalau komprehensif. Jadi ketika seseorang itu baik sama Allah, baik sama diri sendiri, dan juga baik sama orang lain. Jangan sampai orang itu hanya baik sama Allah, tidak baik sama orang lain. Atau sebaliknya, lebih parahin, dia baik sama Allah tapi dia baik sama orang lain, nggak baik sama Allah. Ya, dengan berbagai macam alasan. Yang penting hatinya dijilbabi. Apa maksudnya itu? Tak jilbaban enggak apa-apa, yang penting hatinya jilbab. Ini kan orang ngarang ngawur gitu. Iya. Itu
Hatinya rusak orang-orang kayak gitu. Makanya tetap dijalin bahwa sama orang lain baik, sama Allah pun juga baik. Semuanya harus baik. Nah, ini baru dikatakan sebagai apa? Ketakwaan yang sempurna. Wallahu taala alam. Halas ya, cukup ya? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada subuh hari ini. Ya subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.